Saudara, persaingan antar bakal calon presiden ini semakin sengit. Litbang Kompas telah mengeluarkan survei terbaru soal elektabilitas bakal calon presiden. Survei ini dibiayai oleh Harian Kompas dan dilakukan secara tatap muka dari 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 dengan melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi. Dan ini dia saudara hasilnya, survei elektabilitas yang dilakukan oleh Litbang Kompas dengan simulasi 3 nama bakal calon presiden. Dan dalam survei terbaru Litbang Kompas ini, elektabilitas Ganjar Pranowo, saudara, kita simak bersama, ini dia tertinggi, yakni 34,1%, disusul dengan Prabowo Subianto dengan 31,3% dan juga ada nama Anies Baswedan dengan 19,2%. Dan survei ini saudara memiliki margin of error-nya kurang lebih 2,65%. Sekali lagi saudara, survei Litbang Kompas ini dibiayai oleh Harian Kompas. Elektabilitas Ganjar Pranowo sempat turun di bulan Mei dan juga di bulan Agustus. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini kembali naik. Beberapa aspek mempengaruhi reboundnya elektabilitas Ganjar. Mulai dari mesin politik, pendekatan dari sosok Ganjar Pranowo, fenomena koalisi partai hingga suara loyal. Selain itu, pemilih Ganjar ini sebangun dengan pilihan PDI Perjuangan. Naiknya elektabilitas PDI Perjuangan sehingga memiliki pemilih loyal yang bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar kembali naik. Rebound itu sebetulnya kan banyak aspek ya. Satu pasti mesin politik. Oke. Yang kedua juga bagaimana pendekatan dari sosok Ganjar Prabowo sendiri. Yang ketiga fenomena koalisi partai. Kita tahu sendiri bahwa meskipun Ganjar Pranowo turun pada survei bulan Mei kemarin, PDIP tetap bertahan bahkan sedikit naik. Jadi selama kira-kira 4 survei terakhir, elektabilitas PDIP itu terus naik sampai pada titik pada bulan Agustus ini. Jadi artinya di sini masyarakat atau pemilih yang Litbang Kompas sudah memiliki pemilih loyal. Nah, pemilih loyal itu sedikit banyak kemudian kembali sehingga menyebabkan suara Ganjar Pranowo tadi rebound. Namun jika disimulasikan secara head to head, saudara, justru hasilnya berbeda. Head to head antara Ganjar dengan Prabowo di bulan Agustus 2023 justru ini Prabowo Subianto lebih unggul. Prabowo memperoleh 52,9%, sedangkan Ganjar 47,1%. Perolehan kali ini semakin memperlebar jarak keterpilihan Prabowo dengan Ganjar yang sebelumnya 2,2% pada bulan Mei 2023 kini menjadi 5,8%. Nah, ini dia saudara, perolehan angka Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto pada bulan Mei 2023, di mana suara Prabowo ini unggul 51,1% dari Ganjar yang meraih 48,9%. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut survei Litbang Kompas ini belumlah final. Namun menurut Ganjar, kepercayaan masyarakat ini harus disikapi dengan baik. Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra menyebut pihaknya optimistis menyongsong pemilu 2024. Ya, kepercayaan masyarakat harus kita sikapi dengan yang penting kita hindari sesuatu yang saling mengolok-olok, saling menjelekkan. Biar pemilunya menyenangkan. Lihat pemilu kita ini kan akan terjadi skema head to head tersebut karena sulit sekali salah satu calon yang mencapai 50+1 ya, karena itu kan tidak pasti, hampir dapat dipastikan ini terjadi 2 putaran, dan kalau 2 putaran kemungkinan besar Pak Prabowo lolos ke putaran kedua. Dan kalau lolos ke putaran kedua tadi dikatakan tadi skenario head to head Pak Prabowo unggul. Artinya ini membuat kami super optimis menghadapi pemilu 2024. Pak Prabowo tiap hari senyum ceria, ya nggak pernah marah-marah, ya senang, ya. Sementara jika Ganjar dihadapkan langsung dengan Anies Baswedan pada bulan Agustus 2023 ini, Ganjar memperoleh 60,1%, sedangkan Anies 39,9%, saudara.
Perolehan Ganjar jika disimulasikan melawan Anies Baswedan pada bulan Agustus 2023 tadi meningkat dibandingkan dengan bulan Mei 2023. Sedangkan perolehan Anies di bulan Agustus 2023 ini sedikit menurun dari bulan Mei 2023. Di bulan Mei, saudara, simulasi Ganjar melawan Anies, Ganjar memperoleh 59,9%, sedangkan untuk Anies Baswedan 40,1%. Sekjen PKS menyebut elektabilitas Anies yang terkesan stagnan menjadi peringatan bagi koalisi untuk mengubah strategi pemenangan. Oleh koalisi Anies, ya, sebuah warning, ya, early warning agar memperbaiki strategi dan merubah pola pemenangan. Yang pasti kita masih punya 176 hari lagi, masih banyak hal yang bisa terjadi. 5 bulan ke depan masih banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk mendongkrak elektabilitas Anies. Sedangkan jika head to head antara Prabowo dan Anies, Prabowo ini unggul dengan selisih angka yang besar, saudara. Di bulan Agustus 2023, Prabowo meraih 65,2%, sedangkan Anies Baswedan memperoleh 34,8%. Ya, perolehan angka Prabowo Subianto melawan Anies Baswedan di bulan Agustus tadi mengalami peningkatan, sedangkan Anies justru menurun. Dan ini dia, saudara, perolehan angka Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika head to head di bulan Mei, di mana Prabowo Subianto ini mendapat 62%, sedangkan untuk Anies Baswedan mendapat 38%. Meski elektabilitas Anies Baswedan masih belum meningkat, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim optimistis hasil survei akan berubah seiring dengan sinergitas antara relawan hingga partai koalisi. Dengan partai koalisi, dengan relawan dan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung Anies, kami akan terus membangun kekuatan real untuk mempersiapkan diri menghadapi pencoblosan yang akan datang. Kami tetap optimis bahwa survei itu akan berubah. Ya, jarak elektabilitas antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto semakin sengit. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias menyebut jika ketiga bakal calon presiden ini memiliki karakteristik elektabilitasnya masing-masing. Dan saat ini, saudara, disebutkan ada tanda-tanda kejenuhan karena kenaikan elektabilitas yang terjadi tidak sesignifikan sebelumnya. Ketiga kandidat ini sebenarnya punya pola yang sama. Akan tetapi bukan berarti juga elektabilitas Pak Ganjar itu akan bisa konsisten, karena di 2 atau 3 survei sebelum terjadinya peristiwa U20 itu, di 2 survei terakhir yang saya ingat itu memang mulai terjadi kenaikan yang tipis, yang tidak lagi terjal seperti sebelumnya. Artinya ada tanda-tanda kejenuhan. Nah, sehingga pada survei kali ini ketika angka dari Ganjar Pranowo itu kembali setara bahkan sedikit mengungguli dari Prabowo, disitulah kita berkesimpulan bahwa memang 2 kandidat ini akan bersaing ketat. Ya, hasil survei Litbang Kompas yang dibiayai oleh Harian Kompas ini di Agustus menunjukkan jarak elektabilitas antar bakal calon presiden posisi atas semakin sempit. Kini saatnya para kandidat ini untuk beradu gagasan sehingga bisa meyakinkan para pemilih dalam Pilpres 2024 ini. Patut kita ikuti bersama, saudara, bagaimana persaingan para bakal calon presiden ini untuk mendapat dukungan dari pemilih.